Oke, Bagus Suryo Nuswantoro. Iya. Alright nih, sebutkan nih daging-daging penting nih ya ketika membangun yang namanya Roti Perjuangan, karena ini membangun usaha dengan base-nya roti nih. Nih Iya. daging-dagingnya apa aja nih? Oke, kalau daging-dagingnya sebenarnya hampir sama kayak bisnis lain. Ya, pertama kita harus cari tahu dulu why-nya. Why-nya apa sih? Kenapa kita mulai ini? Ya. Terus habis itu kita harus pastikan marketnya potensial atau enggak. Ya. Nah, setelah itu kalau market potensial kita pastikan kita punya produk yang ngangenin sama punya wow effect. Wow effect. Wow effect itu Oke. penting banget. Terus kita juga harus paham bahwa berbisnis itu kita harus customer centric. Customer Jadi centric. senternya bukan kita gitu ya. Nah, Terus kita juga harus pastiin bisa bersahabat dengan angka. Jadi nggak boleh anti sama angka-angka gitu ya. Karena namanya bisnis tentang duit. Gitu ya. Yang Terus keenam. habis itu kita harus selalu eksekusi setiap planning dengan efisien, efektif dan yang pasti harus terukur. Mantap. Gitu. Oke, yang ketujuh? Ketujuh, kita idealnya punya mental continuous improvement. Jadi harus siap untuk belajar, untuk terus memperbaiki diri dan bisnis kita. Oke, Gitu nih, sih. mantap yang ke-8 nih. Nah, yang kedelapan itu memang bisnis itu perjalanan ya. Dan perjalanan itu kita harus belajar yang namanya sabar dan bersyukur. Itu harus Alright, pintar-pintar. kita bungkus dulu ya, dan Iya. kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke Mas Bagus, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum masuk ke obrolan Siap, ini nih Roti Perjuangan. Iya. Saya pilihnya yang Mana? ini ya, yang warna ungu ini Yang apa? warna Ini ungu. Blueberry ya? cream cheese, ya. Blueberry cream cheese. Oh ada krim, ada Ada cheese-nya cream ya? cheese-nya, betul. Oke, punten ya ini saya coba Mana? dulu nih. Saya ambil yang tengah. Kayaknya Iya. yang tengah tuh lebih Biasanya lebih gitu. Ini. Toppingnya lebih tebal. Ini baru atasnya masih ada bawahnya tuh ya. Saya ambil atasnya dulu. Bismillah. Wah. Pengen kan? Ini mantap banget ya. Ngoper-ngoper. Langsung. Wow. Gimana? Ada feedback nggak? Sekalian mau ngasih tahu. Sunahnya ketika makan itu ternyata ngobrol. Ngobrol gitu ya. Oh iya iya. Cuman jangan lagi penuh. Jangan lagi penuh. Nggak apa-apa sih lagi penuh. Oke, Mas Bagus nih. Kan roti itu sebenarnya banyak kan ya. Betul. Sebelum kita masuk ke poin-poin yang tadi, Siap, siap. orang jual roti kadet, roti kukus, apa segala macam ini. Nah sebenarnya yang ada di mindset Mas Bagus tuh waktu ketika mau bikin bisnis, base-nya tuh roti gitu. Oke. Apa sih yang mau disampaikan ke publik dengan perantara roti ini? Perantara gitu? roti ya. Oke. Ini sebenarnya dua hal yang jawabannya ada dua hal yang berbeda nih ya. Kayak tadi kenapa kok roti gitu ya, dan apa yang ingin disampaikan melalui Ya. roti ini. Kalau kenapa kok roti sebenarnya sederhana, karena saya pengen bisnis, saya berpikir bisnis kuliner waktu itu kayaknya yang paling gampang untuk dimulai. Waktu itu pandemi itu Kang. Modal terbatas. Oh lagi pandemi justru? Ya, pandemi akhir udah PPKM lah, PPKM pertama atau kedua ya kita mulai itu. Ya. Kita pikir bisnis ya udahlah kuliner kayaknya gampang dimulai. Waktu itu mikirnya ya sebelum tahu ternyata ya lumayan juga gitu. Dan akhirnya kita milih roti. Kenapa? Karena pertama marketnya emang udah ada. Tadinya mau bikin sate terenggiling kan belum ada marketnya kan. Gitu. Akhirnya Jadi oke. ngambil market yang umum ya. Betul. Jadi kalau mau mulai bisnis kan idealnya kita nyari yang ada dulu. Jangan ada sok-sok ngide ini akan merubah dunia. Wah, kita belum sampai level Ya. itu. Kecuali emang rezekinya. Iya, gitu. betul kan. Gitu. Tapi oke, kayaknya roti bakar oke nih gitu ya. Dan kayaknya pemain besarnya yang dominan banget ya ada, tapi belum terlalu banyak gitu. Kayaknya kita masih bisa masuk ke sini. Ya. Artinya kita ngelihat future-nya masih bagus dan ini udah evergreen lah. Udah oke. Dan yang paling penting kayaknya kalau cuma bikin roti bakar kita bisa. Nah, Beda kalau misalnya harus masak Iya. yang ini nggak punya degree apa-apa gitu di Iya, bidang kuliner. Roti bakar kayaknya masih kekejar nih. Kita explore krimnya, explore
teknik masaknya kayaknya masih kekejar. Akhirnya kita putuskan buat roti bakar gitu. Kang. Cuman si krim ini tuh ini racikan sendiri. Betul. Oh, krimnya jadi racikan sendiri. campur-campur sendiri Iya. di R&D dulu sebelumnya. Betul. Habis itu nemu lah yang idealnya seperti apa. Iya, betul Kang. Jadi memang harus tadi betul marketnya potensial tadi kan sempat udah dibahas, nanti mungkin dibahas lebih detail ya. Itu sama kita harus tes memang gitu. Oke. Nah, yang poin pertama ini kan tadi kan itu ya, memastikan alasan why-nya ya, Iya, yang kuat mengapa harus memulai usaha. Berarti kan ini ada why yang paling why itu apa sih sebenarnya? Ya, yang paling why. Ini why menarik. yang paling why itu apa sih sebenarnya? Ya. Saya pikir setiap orang yang mulai usaha itu why-nya tuh biasanya personal banget ya gitu ya, dan biasa seiring berjalannya waktu juga why bisa berubah-ubah gitu dan apa ya, berkembang gitu ya, dan memang pada akhirnya ya sambil ngaji juga gitu ya, jadi kita ngelihat gitu ternyata yang awalnya kita berpikir oke, saya mau bisnis karena saya pengen freedom gitu kan, kemerdekaan, ternyata nggak juga. Malah kita lebih terjebak lebih lama gitu kan. Lebih ngeri lagi betul, sebenarnya. lebih ngeri. Kalau kerja paling 9 to 5 gitu kan, 8 jam, habis itu pulang mau ngapain? Sudah kayak, terjamin di akhir sudah bulan segitu. terjamin, ada. Kalau bisnis ya ujung-ujungnya 24 jam kali 7 gitu ya, kita harus standby, harus memberikan yang terbaik, artinya energinya pun ternyata banyak yang terkuras gitu. Dan kalau kita ngomongin goalsnya misalnya uang gitu kan, ya sebenarnya kerja juga ya uangnya bisa banyak juga gitu, tergantung kita milih kerjaannya apa, di mana, mungkin di tempat yang pajaknya nggak banyak gitu ya, atau mungkin di tempat yang memang memberikan ya let's say gaji yang besar gitu kan, ya bisa juga gitu ya. Artinya memang semua orang ternyata nggak harus berwirausaha kalau mau kaya gitu ya, sampai ke titik yang akhirnya saya berpikir, tapi yang membedakan ketika kita berwirausaha itu salah satunya ya, ini menurut saya kita tuh punya power untuk influence orang. Yang paling sederhana adalah orang-orang yang berada di dalam tim kita, dan itu menurut saya cukup strategis sekaligus beban juga sebenarnya sih, karena itu kan pertanggungjawaban yang cukup besar gitu ya. Tapi saya pikir di luar memang masalah goalsnya materi ya, karena kan materi di bawah mati ya, tergantung how we spend it gitu ya. Jadi di luar itu adalah yaitu kekuatan kita untuk menyentuh orang-orang lebih banyak itu gitu kan. Karena saya pikir awalnya kan memang berangkat dari banyak masalah pengangguran, tapi ternyata bukan cuma pengangguran. Kalau ditelusuri lagi ternyata ada masalah moral, masalah mentalitas. Ketika kita punya power di dalam usaha kita, orang yang masuk ke sini ya mau nggak mau kan harus ikut aturan di sini. Nah, aturan-aturan itu kita coba untuk develop biar orang-orang yang ada di dalam tim kita itu bukan cuma sekedar sejahtera secara keuangan dan kehidupannya, tapi juga sejahtera secara pola pikir dan at least jadi lebih taat gitu kepada Allah gitu kan gitu. Karena ya saya pikir selain memang orang-orang yang ikut di sini nih kita wajib kasih katakanlah gaji gitu ya, atau hak-hak mereka lainnya selayaknya pekerja yang lain, tapi saya pikir ada tanggung jawab juga terhadap akidah mereka gitu kan. Karena banyak ternyata orang-orang yang datang ke Roti Perjuangan, kenapa kok resign di tempat sebelumnya? Mau sholat susah. Nah, itu ya. Nah, mau ya hal-hal yang sifatnya wajib bahkan itu sulit gitu kan. Nah, di Roti Perjuangan kita balik. Susah kalau nggak sholat gitu. Jadi gimana caranya orang yang masuk ke sini minimal sholatnya bisa dijaga. Masya Allah. Minimal ya emang kita nggak nyari yang nggak ngerokok sih dari awal deh. Tapi nggak apa-apa ini. Gitu. Jadi kita harus jujur dalam menyampaikan ini kan. Daripada tengah jalan riwo sendiri, kita harus iniin lagi, ngasih tahu lagi, ada gap-gapan. Jadi itu tadi Kang, yang tadinya kita orientasinya kan biasanya mau berwirausaha tuh jadi kaya, tapi kita agak geser dikit nih, kaya tapi bareng-bareng masuk surga. Jadi kita
tagline-nya kalau di Roti Perjuangan itu sehidup sesurga, Kang. Sehidup sesurga. Betul gitu. Oke, Mudah-mudahan oke. amin gitu. Jadi memang Amin. kita pengen orang-orang yang ada di dalam bisa develop kesejahteraan, skills, termasuk juga ketaatan mereka gitu dalam Oke. beribadah gitu kan. Oke, Masya Allah ya. Cuman saya mau mundur dikit lagi nih yang ke lebih Boleh, basic nih ya. Roti perjuangan ini ada hubungannya dengan Ya, dengan kok dengar kata perjuangan nggak saya agak perjuangan panik gitu ya. Takutnya ada ting 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 ya. Ini perjuangannya tuh di mana sih sampai ada Oke. saya lihat nih ada stikernya juga nih di Stiker quotes ya. quotationnya nih ya. Kurangi ngeluhnya, kuatkan bahunya, kencengin doanya, semua ada waktunya. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Wah, lagu saya dulu nih. Wah, itu gitu ya. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya diam di tempat. Wah, ini kayaknya banyak petua-petua gitu Ya. ya. Dan ini kenapa nih memilih kata perjuangan Oke. gitu ya? Sebenarnya simpel. Karena pertama ini memang bentuk perjuangan kita untuk meraih mimpi-mimpi kita secara personal, tapi secara umum gitu ya, kita pengen Roti Perjuangan ini dekat dengan semua orang. Ya, ya. Sebenarnya roti bakar perjuangan sekali, Perjuangan. roti bakar perjuangan gitu. Sebelumnya kan kerja di orang dulu kan, betul. berarti berjuang ngumpulin modal. Enggak juga, Oh, bahkan. enggak? Jadi, nah ini menarik sih. Kalau saya pikir ternyata modal tuh bukan satu-satunya hal yang harus apa ya, jadi Sentral gitu. sentral dari mau mulai bisnis, belum punya modal, enggak juga sih. Ya, Maksud ya. saya bahkan ketika ada orang bilang, oh dia mah punya privilege, Ya, menurut saya, aduh. Kasihan gitu kalau kita berpikir Cuman kita nggak segitu. punya duit, kita nggak punya privilege, kita nggak punya mentok jejak, kita nggak gitu punya ya. privilege, ya udah selesai. Iya. Ya kan tangan kita privilege, Iya. ya kan? Kaki kita Otak, privilege, gitu. otak kita Kepala, privilege, pundak, gitu. lutut, kaki, lutut, kaki. Oke deh, itu kan. Jadi maksud saya pada akhirnya akan selalu ada solusi. Ketika memang pengen mulai nggak punya duit buat modal, bisa PO dulu. Iya. Nggak mau PO, cari investor. Nggak mau investor, ya udah kerja dulu. Iya. Gitu maksudnya pada akhirnya selalu ada solusi gitu. Nah, tadi balik ke Roti Perjuangan Iya. ya. Nah, kita pengen brand kita ini dekat dengan setiap orang karena buat kita setiap orang pasti punya perjuangannya masing-masing. Alright. That's why kita namain ini Roti Perjuangan. Kita pengen ketika orang sedang berjuang apapun itu perjuangannya, entah itu mungkin orang-orang yang sedang kuliah memperjuangkan skripsinya, kuliahnya, atau orang yang sedang kerja memperjuangkan pekerjaannya, itu tuh bisa ditemanin sama Roti Perjuangan ini. Jadi perjuangannya ditemani dengan Roti Iya, Perjuangan. dan Masya pengennya Allah. tuh makanya kenapa kita selain namanya Roti Perjuangan, kita kasih quotation juga. Kita pengen ketika orang dapat produk ini dia nggak cuman ngerasain rotinya doang, tapi ada experience emosional. Dan ini emang alhamdulillah terjadi gitu ya. Beberapa yang testimonial, waduh pas banget nih dapat quotes tadi. Oh gitu. Pas banget emang lagi butuh. Justru emosionalnya dari sini. Ya betul gitu. Karena saya pikir Benar, nggak semua orang itu punya support system di dalam hidupnya gitu. At least kita mencoba untuk jadi support system itu meskipun mungkin sepele gitu. Yes. Tapi saya pikir beberapa orang mungkin butuh itu gitu. Kadang kita tiba-tiba semangat lagi gara-gara lihat quotation di belakang truk gitu. Ya, ya kayak gitu. Atau stiker di angkot gitu kan. Betul, Justru betul. hal-hal kecil jangan disepelekan. Ya. Justru itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Ya, kan? that's it gitu. Kalau yang lagi galau, lagi betul banget ya. mentok banget gitu ya. Betul gitu. Jadi kita coba kasih itu, dan bahkan emang baik juga yang Kak request dong stikernya yang nyemangatin aku lagi ini. Pesan di online gitu ya, online food platform, ada catatannya gitu, gitu ya, cariin stiker gitu. Jadi emang itu sih, jadi poinnya ya kita memang pengen dekat dengan setiap orang karena setiap orang punya perjuangannya. Masya Allah. Gitu. Jadi selalu ada hal yang relate ya. Iya. Dengan relasi konsumen ya. Betul. Oke, ini masuk ke poin yang memastikan produk yang dijual memiliki wow effect nih ya. Iya. Dan ngangenin gitu. Betul. Ini apa nih yang mau disampaikan nih dari wow, Iya. wow effect-nya tuh apa ini? Ya itu dia. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya tadi kan kita ngomongin sebelum ini kan ada pasar potensial. Potensial, ya. Betul. Pasar potensial dulu, artinya ketika kita mau memulai sebuah bisnis, apalagi kita
UMKM ya. Ya, Kalau Anda perusahaan besar, Taipan, nggak apa-apa, nggak usah di skip aja ini ya. Tapi kalau misalnya kita UMKM yang modal terbatas, energi terbatas, sumber daya terbatas, idealnya kita memilih market yang memang betul-betul kita bisa fight di situ. Jadi market itu kalau berdasarkan mentor saya nih, mungkin ada yang pernah dengar juga Mas J gitu ya. Oh, iya. J Setiabudi, saya sempat belajar juga sama Mas Rex juga gitu ya. Jadi market itu ada 3 kurang lebih. Ada market yang pasar yang bleeding, yang berdarah, itu permintaannya banyak, tapi yang main juga udah banyak banget. Ciri-cirinya udah banting-banting harga. Biasanya online shop nih. Wah, semuanya udah barang udah ditiru di mana-mana, itu red bleeding. ocean lah ya. Iya, red ocean. Betul. Terus ada juga sleeping market, gitu. Bukan pasar tidur ya, bukan pasar hotel atau kasur itu bukan. Tapi ini market yang mereka sadar mereka tuh udah punya masalah gitu ya. Tapi memang mereka belum sadar mereka punya masalah. Masalahnya ada dan yang main di situ belum ada juga gitu. Ini biasanya future. Dan UMKM belum bisa nih masuk sini karena biasanya butuh banyak resource dan bakar duit biasanya gitu kan, kayak startup gitu kan. Gitu. Nah, yang terakhir itu market potensial yang permintaan banyak, yang main mungkin ada, tapi belum banyak yang kuat gitu. Artinya itu masih potensial kita masukin. Pasar masih mencari pilihan. Betul. Option gitu. At least kita misalnya nggak jadi nomor 1, kita jadi nomor 2 udah lumayan kan gitu. Atau jadi nomor 3 udah lumayan gitu. Jadi masuklah ke pasar potensial dulu. Jadi pastiin itu di mapping dulu tuh. Oh, saya kayaknya pengen nyobain bisnis ini deh. Roti misalnya. Lihat dulu marketnya gimana gitu. Baru kita tentukan tadi ke produk. Ke wow effect itu sama ngangenin itu. Gitu. Oh, kita langsung lanjut gitu ya. Nih mulai berurutan dia tiba-tiba sekarang kan. Soalnya ini wajib urut memang gitu, wajib urut gitu. Karena kadang-kadang banyak yang terutama orang yang mau usaha tuh kan, termasuk saya ya dulu ya. Mulai itu datang dengan tadi bukan customer centric, tapi saya lah central of the universe. Jadi kita merasa bahwa apapun yang gue lu harus nurut gitu ya. Pasti jadi sesuatu. Jadi benar-benar Hollywood dreams. Seakan-akan dari gue merangkak gini padahal nyungsep lagi gitu ya. Apalagi kalau nggak ada ilmunya gitu kan. Gitu. Tapi paling tidak ini udah saya coba validasi dan memang berpengaruh banget gitu. Tadi ya, jadi market gitu. Jangan sekali-kali masuk dengan oke, sate terenggiling ini pasti wow gitu. Tapi marketnya nggak ada gitu kan, ya susah gitu. Nah, tadi marketnya potensial. Yang kedua harus ada, pertama produknya ngangenin dan punya wow effect. Ngangenin itu bukan kata kita sebagai produsen, tapi kata orang yang menjadi target market kita, terutama gitu ya, konsumen. Cuman kan konsumen banyak. Kita benar-benar harus pilih yang kira-kira target market kita siapa, karena setiap orang preferensinya berbeda gitu ya. Artinya kalau dalam hal kuliner ya harus dites gitu, dan ditesnya juga nggak boleh kelihatan cantik dulu. Jadi bener-bener cuman tes rasa. Jadi jangan dibungkus dulu, brandingnya bagus. Oh, justru ini dulu ya. Jadi raw aja gitu. Chaos aja. Yang penting orang ngerasain dulu nih produknya. Jadi kayak roti misalnya, jangan dikasih kemasan dulu yang bagus, karena kemasan tuh ngaruh juga ke psikologikal. Betul. Gitu. Kayak kan ada kan tes ini produk ini sih sebenarnya, misalnya let's say soda yang merah ya sama yang biru. Film Dono ya. Ada di film apa itu? Ya. Pas sudah diganti botolnya, isinya sama padahal. Ya. Jadi minuman soda merah sama yang biru kan kita tahu ya. Itu dicoba, sebenarnya yang lebih enak tuh yang biru. Tapi ketika dikasih brand jadi beda. Jadi orang milih yang merah gitu. Karena itu perspektif brand gitu ya. Makanya ada nilai-nilai brand value itu gitu. Nah, makanya kenapa kita ketika ngetes produk kita nggak boleh pakai branding, biar orang tuh menilai dengan genuine, rasanya enak. Proses R&D-nya gitu ya. Betul gitu Kang. Jadi singkat cerita kita carilah orang, kira-kira market kita di sini nih. Kita kasihin ini, kita amati. Ada yang ngambil berulang nggak? Gitu.
atau didiemin aja atau sekali doang. Dan yang berulang pun harus ditanya lagi. Mas Betul. lapar atau tidak? Nah, that's it. Makanya jangan milih ke segmen mahasiswa, biasanya itu aji mumpung gitu. Habis Enak, yang penting kenyang, ya. Karena menurut mereka preferensinya cuma enak sama enak banget gitu kan, nggak enak nggak ada gitu. Artinya kita lihat secara genuine mereka dan kita jangan minta feedback tapi biar mereka nyeplos sendiri gitu kan. Jadi oke, ini gini gitu. Jadi benar-benar kita dapat insight yang real gitu ya dari produk kita. Kalau misalnya memang udah terbukti nih, banyak yang nyobain berulang, berarti produknya udah fit nih. Gitu. Kita tinggal branding dan tadi idealnya punya wow effect. Wow effect nanti ngaruhnya ke percepatan di sosial media sebenarnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar. Biasanya wow effect itu identik dengan misal roti bakar yang paling besar se-Bandung atau paling murah, paling pedas. Agar apa? Agar FYP. FYP, betul. Gimana caranya FYP? Betul Kang. Yang penting tapi tetap harus jujur. Ya, gitu. jujur. Kadang-kadang ada juga yang saking pengennya FYP jadi memanipulasi. Iya, jadinya generik ya. Betul. Gitu. Jadi mencoba terlihat menarik tapi Gak ketika natural, orang datang nyobain ternyata nggak gitu. Nah itu nggak boleh juga karena kan kita nyari keberkahan juga ya. Makanya gitu. sekarang kalau dunia TikTok tuh sekarang orang-orang lebih percaya sama common people. Iya. Dibanding influencer. Betul. Kalau common people yang followernya cuma 100 apa gitu, tapi dia bikin konten serius gitu, ini enak banget gitu. Betul. Itu jadi, lebih dipercaya itu sekarang. Betul Kang. Jadi mulai bias gitu. Penilaian influencer dan emang kita ngalamin ya karena kan memang untuk saat ini masih ya mungkin kita nyobain pakai undang influencer kayak gitu. Beberapa works, beberapa tidak. Tapi yang jelas memang suara-suara yang bilang makanan-makanan yang di review banyak yang zong. Itu sering terjadi. Sering terjadi dan hampir saya temui di setiap review produk kita ya gitu ya. Yang naik di influencer itu pasti ada aja yang bilang saya mah kapok lah nyobain makanan yang di review influencer soalnya banyak yang udah datang ternyata nggak sesuai atau ternyata kurang gitu. Nah disitulah memang peran komunikasi kita ya ke customer gitu. Karena kalau di Roti Perjuangan kita ada garansi juga kan gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat kamu makan itu nggak sesuai atau beda, silakan aja balikin gitu. Karena ya tadi ya kan kalau kita karena basicnya tadi ya. Balik lagi ke pertama, awalnya kan goalsnya sehidup sesurga. Ya gimana mau berkah gitu ya. Kalau misalnya orang aja makan malah kesel gitu kan malah jadi nggak berkah gitu. Maksudnya ya udahlah orang kita korbanin katakanlah 1 porsi roti kita balikin gitu ya isinya uangnya. Yang penting merekanya tidak ngedumel gitu ya dan kita juga jadi lebih lebih plong gitu ya. Orang yang benar-benar mau nyobain dan menerima produk kita ya benar-benar jujur gitu loh kan gitu, tidak dipaksakan gitu. Alright, tadi ini wow effect ya, terus harus ngangenin terus betul. Masuk ke customer centric nih. Betul kan. Tadi ya hampir berkaitan juga dengan ngangenin ini sebenarnya karena memang fungsi dari produk ngangenin ini nanti jangka panjang. Karena kan kita sering lihat juga ya viral sekali, bulan depan 2 bulan lagi udah nggak ada. Tewas. Ya, ada kemungkinan produknya nggak ngangenin. Jadi orang cuma penasaran di awal, nyobain nggak balik lagi. Karena buat bentar ya saya potong dulu. Betul. Buat kuliner itu sebelum ada dunia ini ada sosial media, dulu orang yang jualan makanan enak laku-laku aja, nggak ada sosial media, nggak ada FYP, nggak ada video, nggak ada apa-apa, cuman mau to mouth-nya itu loh, mau to mouth-nya itu. Nah ini kan berarti ya kalau kayak gini bonus lah ya, ada sosmed, ada TikTok, ada segala macam, ada influencer. Tapi justru mulut-mulut yang jujur itulah yang membawa informasi terbaik ya. Betul. Dan salah satu indikator produk ngangenin itu pertama repeat order, kedua adalah referral, yaitu word of mouth gitu kan. Jadi ketika kita sudah melihat itu di produk kita gitu ya, kemungkinan besar produk kita ngangenin nih. Karena emang ada orang yang datang berulang, sama ada orang yang datang tahu dari mana Mbak? Saya
tahu dari teman saya gitu direkomendasi, atau mungkin saya barusan dari teman saya nyobain, saya pengen di sini gitu Kang. Jadi teman bawa gitu. iya betul, itu salah satu indikasi kita sedang berada di track yang betul dan produk kita memang ngangenin gitu Kang. Dan tadi itu kaitannya dengan customer centric tadi ya, artinya jangan sekali-kali bisnis karena kita merasa ini enak kata saya atau karena kata orang tua saya, karena bukan mereka yang beli nantinya ya, kecuali Anda mau beli produk Anda sendiri setiap hari gitu. Itu mentalitas saya dulu. Iya, sama saya juga. Saya enak. Ya, that's it. Tapi ternyata kan berbisnis ya yang beli orang lain gitu kan. Meskipun kadang-kadang seiring berjalannya waktu kadang-kadang ya untuk mengawal tetap ya, idealisme tetap harus masuk gitu, karena ada soul kita juga gitu, tapi tetap harus kita coba testing gitu ya. Jadi testing betul-betul customer centric tadi mindsetnya ketika menjalankan bisnis ya, karena memang market pada akhirnya yang akan menilai gitu ya Kang. Gitu sih. Jadi jangan sekali-kali ya, namanya orang mau berwirausaha biasanya idealisme tinggi ya, dibandingin orang yang bekerja, makanya itu harus coba diimbangi, artinya idealisme dengan kebutuhan pasar itu harus klop. Ya, nah ini yang poin ini kelemahan saya nih, bersahabat dengan angka. Itu. Sebenarnya saya kenapa setiap saya berbisnis selalu berpartner, karena saya nggak kuat dengan angka. Itu dia. Jadi ini bisa dijelasin nggak, gimana sih bersahabat dengan angka itu? Itu kan. Ini menarik sih karena memang pada dasarnya bisnis itu tentang angka ya, tentang sales, tentang uang itu ya, uang itu angka dan itu yang memang harus kita olah. Even kita lihat funneling, maksudnya dari jumlah orang sekarang kan semuanya ada angkanya gitu bisa dibilangnya. Kalau dulu mungkin susah gitu ya ngelihat siapa sih yang ngelihat banner kita, baliho kita, sama nggak bisa. Sekarang bisa gitu ya. Kalau sekarang di ini udah bisa lihat result, result kan, algoritmanya, betul, segala macam. Betul. Even di Google Maps, siapa sih yang melakukan istilahnya rute pencarian ke tempat kita, itu bisa juga kan gitu. Jadi masuk semua tentang angka sekarang, karena memang ya tadi dengan angka kita jadi bisa memutuskan strategi yang paling tidak lebih tepat gitu ya, tentang terkait dengan bisnis kita gitu ya, dan mengukurnya pun jadi lebih objektif gitu ya, tidak subjektif gitu Kang. Jadi mau tidak mau gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang aduh saya lemah di angka ya, betul kata Kang Ucai, memang harus berpartner gitu ya. Tapi tetap kita idealnya tetap harus belajar tetap gitu ya, melek lah ya. Betul. Jangan kosong-kosong banget betul, lah. Betul. Karena ya tadi ya memang ketika saya awal bilang ternyata yang pengennya awalnya jadi bos gitu, ternyata ya malah harus belajar semua dulu kan. Justru gitu kan. kita yang ngalamin semua profesi yang bakal kita pekerjakan nanti kan. Iya, betul. Bisnis tuh itu. Betul kan, betul. Jadi memang kita prototipe awalnya kita. Ya, betul. Semuanya udah dicoba kan. Iya, udah dicoba. Sebelum nge-hire karyawannya kita lakuin dulu sendiri. Oke, ternyata ngebalik roti sedetail itu. Kalau saya ngebalik rotinya tuh harus gini. Memotong roti posisinya nih harus kayak gini nih. Biar efisien, nggak ada yang kebuang. Biar juga kualitas ketika orang makan nanti diambil ini kayak gini, digigit gini, keluar gini. Wow effect itu sampai di bisnis itu. Karena kalau misalnya kita langsung di awal, oke, gue berbisnis, gue adalah bos. Mungkin bisa, mungkin bisa. Tapi memang tadi ya, kalau misalnya kita memang mau benar-benar serius untuk nyiptain produk yang ngangenin, apalagi kita masih UMKM, masih di awal, menurut saya sih wajib sih untuk turun ke lapangan benar-benar lihat. Apalagi kalau urusan motong-motong roti, terus ownernya OCD gitu kan. Wah. Bisa naik pitam, ini baku hantam terus sama pegawai gitu. Baru kemarin saya ngomelin. Kayaknya OCD nih. Ini kemiringannya, tingkat kemiringannya. Tapi serius, kalau saya sampai bilang kamu naruh ini di sini, naruhin di sini. Orderan masuk yang kamu lakuin pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jangan di skip, jangan di ini. Pernah ada yang nyobain dia skip tuh. Tiba-tiba Pak, saya keteteran. Jelas aja keteteran gitu. Kamu nggak terapin SOP gitu. Terapin SOP. Ya itu Kang. Kan nggak mungkin terbentuk SOP yang ideal ketika kita nggak ngalamin kan. Ya ini masuknya ke poinnya eksekusi yang efisien, efektif dan terukur. Betul. Gitu ya. Jadi memang ada istilah goal setting ya. Jadi goal setting kita itu memang harus terukur pertama, terus harus dites. Alright.
ini kaitannya sama continuous improvement juga gitu ya. Kita gabungin aja lah. Iya, soalnya yang di awal juga nyeritain tentang ini kan, mindset pembelajar itu betul, kan. Betul, Kang. Jadi memang di awal tuh harus bisa humble sih. Memang apa ya? Ya sorry to say, kata-kata motivator, kata mutiara tuh ya bener sebenarnya. Maksudnya kosongkan gelas, harus humble, terus ya harus belajar terus ya. Memang nyatanya mau nggak mau emang harus gitu. Ya, mereka dulunya orang lapangan kan, makanya bisa memotivasi. Betul kan, betul. Jadi kalau ada orang bilang apaan sih jualan kata-kata doang, ya berarti kamu nggak bener-bener tulus gitu ya, belajar gitu loh, buat belajar gitu loh. Maksudnya punten terlalu sombong untuk merendahkan diri dan ngelihat bahwa oh ada value nih gitu ya. Tadi Kang, jadi ketika eksekusi ini sebenarnya banyak ya, karena kan bisnis tuh nggak cuma tentang bikin produk, ada marketing, ada finance, ada operation, HR, ngurusin orang itu yang manusia memang ya. Betul. Kalau AI kan nilai hai AI. Iya, betul. Bikinkan ini promnya ini ya. Ujung-ujungnya eksekusi manusia lagi kan. Nah, di situ. Tapi memang pada akhirnya semuanya kalau ditarik semua ya kan, ini tuh tentang gimana kita berinteraksi dengan manusia sih memang gitu ya. Manusia sebagai customer kita, manusia sebagai tim kita. Makanya jadi ladang pahala ini kan bisnis tuh kan. Antara pahala dan dosa. Iya, tipis memang. Tipis ya. Betul karena memang permainannya di situ. Wah, betul ya. Permainan di situ. Dan ini mungkin nanti segmen 2 ya, tapi kita masih hidup di dunia lah ya, bukan di surga. Nggak ada yang ideal. Ya, kan? betul. Ideal itu mitos. Mitos Padahal gitu. saya namanya ideal. Di bionya ideal. Maksudnya ideal. Iya, betul Kang. Jadi eksekusi itu action ya. Banyak kan business coach, action coach, harus action, itu benar. Tapi harus dibarengi dengan ilmu. Tadi mentalitas pembelajar. Jadi jangan, kalau mau cepat dan efisien, jangan pernah nyekip investasi dari leher ke atas. Gitu ilmu. Ya. Betul, ilmu sebelum amal ya. Iya, betul Kang. Karena apa? Jangan sampai nanti oh iya dulu mah gini, sekarang baru tahu, dapat hikmahnya dulu nih. Gitu, padahal kan kita punya kesempatan juga nih belajar. Belajar tuh kan nggak cuma dari buku ya. Bisa ketemu orang lain, betul. Network kita, mentor. Makanya terbentuklah adab ya. Iya, betul. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ini kayak sekolah anak gue. Iya, itu dia. Tapi benar pada akhirnya gitu kan. Kita interaksi kan harus ada adabnya kan, gitu kan. Adab sebelum ilmu. Betul. Pada akhirnya kita juga harus menggunakan sudut pandang yang tepat, jadi kita bisa nyerap ilmunya. Karena belum tentu kita duduk di kelas katakanlah ilmunya keserap kan. Emang harus benar-benar ya berada di posisi yang tepat dan level kerendahan hati yang tepat gitu ya kalau saya bilang untuk menerima ilmu itu. Meskipun kita juga kadang-kadang yang ngasih tahu misalnya anak kecil misalnya, tapi kalau dia bener ya gimana lagi gitu kan, ya emang bener gitu kan. Bahkan saya banyak dapat ilmu tuh dari supir Grab kalau saya, karena saya sering ngobrol. Kalau naik Grab ngobrol ya pasti. Betul, sama Kang. Jadi karena kita kan basicnya online banyaknya gitu ya. Driver kan banyak. Ya setiap driver yang datang setiap itu juga lah kita tanya, kita belajar lagi. Oh oke, berarti ada yang harus diimprove lagi nih. Aspek apa. Betul Kang. Jadi emang tadi ya harus kita eksekusi itu harus berdasarkan ilmu pertama, terus kedua harus memang dieksekusi, jangan cuma di planning doang. Itu kadang-kadang yang memang beratnya gitu ya. Karena apa? Karena UMKM itu biasanya karakteristiknya pengen semuanya dihandle sendiri. Ya termasuk saya sebenarnya ya. Karena saya orangnya sebenarnya mungkin kalau Kang Ucai lebih ke berpartner, saya kadang-kadang milih-milih juga gitu. Iya pasti. Meskipun ya memang sebenarnya lebih ke ini sih, ya saya masih perlu belajar banyak terkait partnership sebenarnya gitu. Termasuk hukum-hukum syar'inya gitu kan, ada juga ya Kang ya, karena saya percaya ada sirqah mudharabah, betul gitu segala macam sirqah. Jadi ilmu itu harus ada dulu baru kita masuk ke situ, karena banyak nih kasus-kasus kan ya. Temenan adalah patungan dan tiba-tiba tap-innya ke wajib pandai bersabar dan bersyukur. Iya, that's it. Gitu ya. Jadi ya pokoknya tadi ya balik lagi eksekusi dan memang harus action dan yang penting harus dievaluasi. Gitu. Kalau nggak dievaluasi ya kita ya stuck aja kan. Tapi dari evaluasi kita nanti bisa hasilkan
planning lain gitu ya. Ada istilahnya test, operate, test, exit gitu ya. Tes dulu gitu ya, habis itu jalanin, nanti dites lagi. Kalau misalnya belum benar nih, ya udah operate lagi gitu ya, dicobain lagi. Baru kalau misalnya udah oke, kita exit gitu. Alright, ini baru segmen 1 udah ngegas ini. Ngegas, aduh. Udah 2 semester ini. Iya. Tapi kita istirahat dulu sejenak, Siap. ngopi-ngopi ya, sambil gue juga pengen makan rotinya lagi. Iya. Kita istirahat sejenak ya. Siap. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua.